Shalom, haleluya, puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung bulan Juni. Tuhan sudah menyertai kita dalam waktu-waktu yang kita lewati. Ada suka, ada duka, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Semusim berlalu, Dia selalu menyertai kita. Itu sebabnya di hari ini mari kita menyembah Dia, bersyukur atas semua kebaikannya bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita nyanyikan lagu ini. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Atas penyertaan-Mu bagi kami Yesus. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan.
Kami bersyukur karena kasih-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Engkau selalu melimpahkan kasih-Mu bagi kami. Di setiap musim hidup kami Engkau ada di sana. Itu sebabnya Tuhan, kami akan terus mempercayai hidup kami dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau selalu menjaga dan melindungi kami di setiap musim hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan bersyukur, kami akan memuji Engkau. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai selesainya. Berkati kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Roh Kudus menyertai pelayanan kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami mulaikan ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan itu selalu menyatakan pekerjaannya, menyatakan jalannya bagi kita yang tidak kita ketahui. Karena Allah selalu melakukan apa yang terbaik bagi Dia. Dan mungkin itu tidak baik bagi kita. Tapi percayalah, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, Allah selalu melakukannya dan menyediakan bagi kita. Itu sebabnya mari kita bersyukur untuk setiap peristiwa yang kita lewati. Karena setiap peristiwa itu ada Tuhan di sana. Amin. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Timbul di dalam
kasih Tuhan, inilah yang menjadi keyakinan kami Tuhan. Sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Engkau dan beriman kepada janji-Mu, bahwa Engkau selalu ada menopang hidup kami. Karena bukan dengan kekuatan kami bisa menjalani seluruh kehidupan ini. Oleh karena kemampuan yang dari Tuhan. Mari Tuhan berikan kemampuan-Mu kepada kami untuk kami melewati setiap hari-hari kami. Karena sesungguhnya kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita. Buka hati kita diisi dengan firman Tuhan. Nyanyikan lagu ini. Haleluya, bukan dengan kekuatanku. Dangalah ni hagogoki boyau mardalan ningolungko aunang hona dilambuki tung sobau ngongong. Terima kasih. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua kita mengalami hal yang sama. Masa-masa sukar ini seringkali rasanya kita tidak mampu untuk lewati. Ada persoalan, ada pergumulan yang berat. Tapi percayalah, kalau kita sandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menopang hidup kita. Tuhan akan memberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita yang sukar ini. Itu sebabnya jangan berjalan sendiri. Minta Tuhan memimpin hidupmu. Minta Tuhan melindungi jalanmu. Minta Tuhan menjaga hidupmu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku Tuhan. Peganglah tanganku. Amin. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Melewati badai hidup kami tidak mampu sendirian. Itu sebabnya mari Tuhan campur tangan dalam setiap aspek kehidupan kami. Firman-Mu akan selalu kami ingat bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang ada dalam setiap suka dan duka kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkatilah semua jemaat Tuhan yang mengikutinya dari rumah. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Semua kami akan diberkati melalui firman-Mu. Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam kasih karunia bagi kita semua. Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya akan memberikan judul dalam sebuah kalimat pertanyaan, yaitu apakah tujuan hidupmu? Saudara, tujuan itu adalah satu kata yang harus menjadi pemikiran kita. Satu kata yang juga harus kita pahamkan dalam diri kita. Supaya ketika kita memikirkan secara penting, memikirkan secara serius, apa itu tujuan, kemudian kita memahamkan diri dari pengertian, definisi, makna dari kata tujuan itu akan mempengaruhi kita, saudara, kepada tindakan kita, perbuatan kita, dan sikap-sikap kita. Tujuan itu suatu arah. Tujuan itu juga satu proses ke arah yang hendak kita harapkan terjadi. Tujuan itu juga suatu goal kita. Nah, di dalam proses untuk mencapai, untuk mewujudkan tujuan itu, maka saudara diperlukan upaya-upaya, usaha-usaha, tindakan-tindakan. Nah, tindakan kita, upaya kita, usaha kita, perjuangan kita itu dinafasi, ya, itu dipengaruhi, itu juga digerakkan oleh satu kata penting yang kita pahami, yang kita sudah memikirkan secara serius, secara sungguh-sungguh, yaitu apa? Tujuan. Saudara, kalau seorang pelajar, mahasiswa, kalau dia memahami pentingnya apa itu tujuan, maka dia akan dipengaruhi oleh pemahaman tentang tujuan itu. Tindakannya, sikapnya, perbuatannya itu akan menyesuaikan, akan sejalan dengan pemikiran yang serius, pemahaman yang sungguh-sungguh tentang arti kata tujuan itu. Mahasiswa ini, pelajar ini akan melakukan tindakan, sikap, perbuatan, ya, berkelakuan untuk menjadi pelajar yang rajin belajar, ya, untuk menjadi pelajar atau mahasiswa yang selalu memprioritaskan waktu
waktu dan kegiatannya untuk kepentingan studinya, kepentingan sekolahnya, ya, waktu-waktu yang lain, waktu-waktu bermain, waktu-waktu bersenang-senang, mungkin hanya dilakukan dalam konteks sambilan semata. Tetapi yang kemudian diutamakan, yang kemudian dipokokkan adalah kesungguhan untuk belajar. Supaya apa? Supaya tujuan untuk bisa menjadi sarjana itu bisa tercapai. Tujuan untuk bisa nanti mudah mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan gaji besar itu juga mudah tercapai. Karena apa, saudara? Karena pemahaman dan pengertian tentang tujuan itu dilakukan secara serius. Dan itu dihayati, dihidupi, dan kemudian dijiwai, diwujudkan dalam tindakan usaha dan perjuangannya. Mungkin juga orang bekerja punya tujuan. Saya bekerja tujuannya apa? Macam-macam, saudara, orang bekerja punya tujuan. Tetapi secara umum orang bekerja kan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, kalau perlu penghasilan itu dipikirkan, dicari cara supaya bisa bertambah, berlipat kali ganda. Itu tujuan dari orang bekerja. Dengan demikian, dari pendapatan yang didapatkan, yang diperoleh, itu bisa untuk mensejahterakan, untuk mencukupkan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan rumah tangganya. Nah, ketika kemudian tujuan itu dipahami, dimengerti secara serius, maka saudara, itu akan berdampak, akan mempengaruhi sikap kerjanya. Dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, dia akan bekerja dengan serius. Dia akan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dia akan menggunakan pikirannya, menggunakan kecerdasannya, menggunakan bakat talentanya, sumber daya dirinya akan dikerahkan untuk bekerja secara optimal, bekerja secara sungguh-sungguh, meraih apa yang menjadi tujuannya, yaitu mendapatkan pemasukan, pendapatan, gaji, uang yang diharapkan bisa mensejahterakan hidupnya dan keluarganya. Kemudian juga saudara, dalam hidup berumah tangga, hidup berkeluarga, biasanya ada tujuan. Ada yang mengatakan tujuannya adalah untuk mewujudkan hidup berumah tangga, hidup berkeluarga, bahagia, sejahtera, dan makmur, suka duka, selalu dalam kebersamaan, dan sebagainya. Nah, saudara, ketika tujuan ini menjadi pengertian yang serius, makna yang dihidupi, yang dihayati, yang dijiwai, maka akan sekali lagi berdampak, berpengaruh kepada menjalani hidup rumah tangganya. Rumah tangganya, keluarganya akan dijaga, akan dirawat, ya, akan dikondisikan untuk selalu baik, untuk selalu ada di dalam kehangatan, kekompakan, kebersamaan. Walaupun ada saat-saat terjadi perselisihan, terjadi kesalahpahaman, terjadi
konflik, tetapi karena sudah mempunyai tujuan yang jelas, tujuan yang sangat kuat untuk selalu bersama-sama, maka saudara, konflik itu, kesalahpahaman itu, pertengkaran-pertengkaran itu tidak pernah dibawa kepada yang namanya perceraian, perpisahan, dan lain-lain sejenisnya. Saudara, dengan demikian tujuan itu menjadi sangat penting untuk selalu menjadi pemikiran kita yang serius. Tujuan itu menjadi penting untuk kita gali, untuk kita cari makna dan pengertiannya. Bahkan kalau secara level yang besar, ya, negara kita ini didirikan juga memiliki tujuan, saudara. Ya, negara kita ini, negara Kesatuan Republik Indonesia ini, itu memiliki tujuan yang namanya tujuan nasional. Karena ketika negara ini didirikan, saudara, oleh para pendiri negara ini di zaman perjuangan mewujudkan kemerdekaan, itu salah satu kata yang dipikirkan secara serius, yang dicari maknanya yang sangat mendalam dan hakiki, yaitu kata tujuan. Kata tujuan. Karena dari kata tujuan ini, ketika kemudian pengertiannya, maknanya, artinya sudah ditemukan, sudah dipahamkan, ya, kemudian itu menjadi sebuah nilai yang hendak diperjuangkan perwujudannya, hendak diperjuangkan realisasinya, maka itu akan berdampak, berpengaruh kepada sikap-sikap, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan atas seluruh elemen bangsa ini untuk kemudian mewujudkan apa yang menjadi tujuan negara Republik Indonesia ini. Saudara, tujuan negara kita itu kan, kalau kita dulu pernah belajar PMP, ya, atau kita belajar tentang ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah kebangsaan, nasionalisme, kita tentu masih mengingat bahwa ada tujuan nasional negara kita ini yang tercantum di dalam alinea keempat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu di alinea yang keempat, ya, tujuan nasional itu tercantum di sana. Di antaranya tujuan nasional itu ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu yang nomor satu. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saudara, ada 4 poin tujuan nasional. Nah, itu kemudian
melakukan usaha-usaha, upaya-upaya, kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan nasional. Nah saudara, kita kembali kepada judul kita tadi. Ya, apa tujuan hidupmu? Ya, coba kita berpikir, coba kita memahamkan diri secara sungguh-sungguh tentang kata tujuan itu. Kira-kira apa yang menjadi tujuan hidupmu? Apa yang menjadi tujuan hidupku? Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Orang per orangnya, individu per individunya, pribadi per pribadinya. Coba saudara pikirkan. Selama ini kita ya diberi waktu, diberi hidup, kita diberi ruang untuk berkegiatan, kita diberi ruang untuk beraktivitas sesuai dengan kesenangan kita masing-masing, sesuai dengan bakat, sesuai dengan kenyamanan kita berkegiatan, beraktivitas. Sudahkah kita berpikir secara mendalam, berpikir secara serius, kemudian memahamkan diri tentang kata tujuan itu? Sekali lagi saudara, kalau kita mengerti tentang kata tujuan, kalau kita mengerti makna dari kata tujuan, maka itu akan berdampak kepada sikap kita, perbuatan, tindakan kita selama kita masih diberi waktu untuk hidup. Alkitab memberitahukan kepada kita saudara, apa tujuan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, apa tujuan saudara, apa tujuan saya sebagai individu, pribadi, oknum yang diciptakan oleh Tuhan. Coba kita membaca di dalam Yesaya, ya, Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 6 dan ayat 7. Yesaya 43 ayat 6 dan ayat 7. Dikatakan begini saudara, aku berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Ayat 7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saya ulangi lagi saudara. Ayat 7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudara, Allah menyatakan firman-Nya ya di zaman Nabi Yesaya. Salah satu firman yang dinyatakan, dan itu sekaligus menginformasikan, memberitahukan tujuan hidup suatu makhluk yang bernama manusia. Karena manusia itu adalah manusia yang dicipta oleh Allah,
yang dibentuk dan yang dijadikan oleh Allah. Tujuannya apa? Ayat yang ke-7 dikatakan, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi saudara, hidup manusia itu dicipta oleh Tuhan. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Kalau kita hubungkan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan ayat 27, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tidak ada makhluk ciptaan lain yang diciptakan sedemikian istimewa selain makhluk ciptaan yang bernama manusia. Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Supaya apa saudara? Supaya hidupnya manusia itu hidup untuk kemuliaan Allah. Hidupnya manusia itu hidup untuk memuliakan Tuhan Allah. Karena manusia itu sejak dari pertama-tamanya, sejak dari awal mulanya, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karenanya sudah sepatut, sudah sepantasnya, sudah selayaknya hidupnya manusia dijalani, dilakukan, dilaksanakan, diselenggarakan untuk kepentingan memuliakan Tuhan. Saudara, kalau saudara sadar bahwa hidupmu itu dicipta Tuhan, hidupmu itu dibentuk, dijadikan oleh Tuhan. Kalau juga saudara sadar bahwa saudara itu dicipta, dibentuk, dijadikan oleh Tuhan seturut gambar dan rupa Allah, maka saudara wajib, maka saudara harus, maka saudara mutlak untuk menggunakan hidup saudara bagi kemuliaan Tuhan. Menjalani hidupmu dengan segala kegiatan aktivitas di bidangnya masing-masing untuk memuliakan Tuhan. Coba kita hubungkan dengan kitab di Perjanjian Baru, Roma 11. Roma 11 ayat yang ke 36. Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya ulangi lagi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, ya, sebab segala sesuatu itu dari Dia. Segala sesuatu itu asalnya dari Dia. Dia yang mencipta. Termasuk hidup kita ini, termasuk makhluk yang namanya manusia, yang merupakan ciptaan terunggul, yang merupakan ciptaan tertinggi, yang merupakan ciptaan istimewa. Itu berasal dari Dia. Maksudnya adalah itu karena dicipta, dijadikan, dibentuk oleh Dia, oleh Allah. Kemudian dikatakan
Dan oleh dia, saudara, keberlangsungan hidup manusia dari sejak diciptakan, kemudian sampai manusia bisa terus menerus melewati segala era, segala zaman, segala masa, menghadapi peristiwa demi peristiwa. Di dalam peristiwa demi peristiwa itu ada yang namanya pergumulan-pergumulan yang begitu menyulitkan, ya, menghadapi juga tantangan-tantangan alam. Tetapi saudara, manusia itu kelangsungan hidupnya tidak semakin berkurang, tidak semakin mengecil populasinya, menurun jumlah populasinya, justru semakin bertambah-tambah. Nah, saudara, siapa yang menopang kelangsungan hidup manusia bisa ada sampai dengan sekarang ini? Siapa yang memungkinkan hidup manusia bisa semakin eksis, bisa semakin ada sampai dengan saat sekarang ini? Itu karena ditopang, itu karena dijaga kelangsungan hidupnya. Oleh siapa? Oleh Dia, oleh Allah. Jadi kalau saudara bisa ada sampai dengan detik ini, kalau saudara bisa ada sampai dengan hari ini, itu karena yang menopang, karena yang menjaga, karena yang memungkinkan saudara bisa ada adalah oleh Dia, oleh pekerjaan Dia, oleh intervensi Dia, oleh campur tangan Dia. Jadi jangan kita sombong, jangan kita merasa eksistensi kita, keberadaan kita oleh karena hebatnya, pintarnya, perkasanya, kekuatannya diri kita. Jangan ada yang berpikir seperti itu. Kemudian dilanjutkan, dan kepada Dia. Haleluya. Saudara, kepada Dia itu menunjukkan atau memberikan makna, ditujukan kepada Dia. Jadi saudara, idealnya semestinya manusia hidup itu, yang sejak dari awalnya itu dicipta, dibentuk, dijadikan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa. Kemudian kelangsungan hidupnya itu dijaga, diintervensi oleh Tuhan, ditopang oleh kuasa Tuhan, sehingga bisa ada sampai dengan hari ini. Semestinya hidupnya manusia ditujukan bagi Dia, kepada Dia. Saudara, ini berbicara tentang tujuan manusia hidup hanya kepada Dia. Diakhiri dengan suatu kalimat, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Memang saudara, sudah menjadi semestinya, sudah menjadi seharusnya, sudah menjadi keutamaan hidup kita. Kita hidup di dalam dunia ini untuk kepentingan memuliakan Tuhan, untuk kepentingan bagi kemuliaan Dia sampai selama-lamanya. Saudara, kita hidup punya tujuan-tujuan kecil. Kita hidup punya tujuan-tujuan sementara. Kita hidup punya tujuan-tujuan kefanaan. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya sebutkan. Seorang pelajar, ya, mahasiswa, dia punya tujuan untuk bisa menjadi sarjana. Kemudian setelah menjadi sarjana, harapannya mudah untuk bisa mendapatkan pekerjaan
yang memungkinkan mendapatkan gaji yang lebih banyak. Itu tujuan. Tidak salah, tidak salah. Saya tidak mengatakan itu sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Tidak. Silakan. Ya, itu tujuan kecil kita. Itu tujuan yang kita pahami kesementaraan. Itu tujuan kefanaan kita. Kemudian dalam bekerja kita bertujuan untuk mendapatkan uang, dan uang itu bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kecukupan dalam hidup dan dalam keluarga. Itu tidak salah. Kemudian di dalam rumah tangga kita juga punya tujuan, kita rindu membangun keluarga yang selalu sehati sepikir, bahagia, suka duka, bersama-sama. Itu juga tujuan kesementaraan kita, tujuan kefanaan kita, tujuan kecil kita, tidak salah. Tetapi saudara, di atas tujuan-tujuan kecil itu, tujuan-tujuan sementara, tujuan-tujuan kefanaan itu, ada tujuan yang di atasnya itu, yaitu tujuan yang tertinggi, tujuan yang paling utama. Apa itu? Memuliakan Tuhan. Yesaya 43 ayat yang ke-7 tadi mengatakan, manusia itu, baik laki-laki maupun perempuan, dicipta, dibentuk, dijadikan untuk kemuliaan Allah. Kemudian Rasul Paulus ya, di dalam Roma pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-36, segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Saudara, segala sesuatu itu yang paling istimewa, paling unggul, paling terhormat itu adalah manusia. Manusia itu hidupnya harus kepada Dia. Hidupnya harus ditujukan untuk memuji dan memuliakan Dia. Karena bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah saudara, ya, tujuan-tujuan kecil tadi, tujuan kesementaraan, tujuan kefanaan tadi, itu tidak salah, itu tidak sesuatu berdosa. Silahkan. Tetapi karena kita memiliki tujuan tertinggi, ya, karena kita memiliki tujuan yang besar, karena kita memiliki tujuan yang paling utama, yaitu memuliakan Tuhan, maka tujuan-tujuan kecil ini saudara, tujuan-tujuan kesementaraan ini, tujuan-tujuan kefanaan ini, kita kelola, kita atur, kita tata untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan Allah. Jadi saudara, proses menjalani sebagai pelajar, proses menjalani sebagai mahasiswa sampai nanti kemudian bisa menjadi sarjana, sampai kemudian nanti bisa mendapatkan pekerjaan. Mari itu semua diatur, dikelola, ditangani untuk dijadikan sarana memuliakan Tuhan. Pekerjaan kita, mari bekerja dengan baik, mari bekerja dengan penuh tanggung jawab, mari bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur. Tidak usah bermain-main curang, tidak usah bermain-main culas dan lain sebagainya. Karena pekerjaan ini akan menjadi sarana untuk kita memuliakan Tuhan. Karena kita punya tujuan yang lebih besar, yaitu memuliakan Tuhan. Rumah tangga kita, keluarga kita saudara, ya, kita jadikan sarana untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita mengerti tujuan hidup kita, dan tujuan itu menjadi pemahaman yang serius,
kita menghidupinya, yang serius kita menghayatinya, yang serius kita menjiwainya, maka itu akan berpengaruh, maka itu akan berdampak, maka itu akan bisa menggerakkan bagaimana kita punya sikap, bagaimana kita punya tindakan, bagaimana kita punya perbuatan di dalam hidup yang kita jalani. Kalau kita merasa bahwa tujuan itu tidak penting, ya tujuan itu tidak perlu dipahamkan dalam diri, kemudian tujuan itu tidak perlu dihidupi, dijiwai, ya sudah. Memang betul akan berdampak dengan sikap, tindakan, perbuatan kita. Kita akan menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang berjalan tanpa ada tujuan, tanpa ada arah. Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berkeliaran. Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang entah kemana, tidak jelas, tidak tentu arah hidup kita. Tapi kalau kita tahu kata tujuan ini penting bagi kita, dan tujuan itu, tujuan hidupmu dan tujuan hidup saya, itu sudah diberitahukan oleh Alkitab, itu sudah diberitahukan oleh firman Tuhan, yaitu untuk memuliakan Dia. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang kita kerjakan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kita memuliakan Tuhan dengan bidang kegiatanmu sebagai mahasiswa, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang yang menjalani hidup menikah, hidup berumah tangga, sebagai seorang yang melayani Tuhan, sebagai seorang yang beribadah di gereja. Semua itu sarana yang kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Saudara, kalau kita tahu bahwa tujuan kita memuliakan Tuhan, maka kita akan tahu juga apa yang harus menjadi tindakan, perbuatan, dan sikap kita dalam hidup yang sedang kita menjalaninya. Saya berdoa semoga jemaat GPD Immanuel diberikan semacam kekuatan, kemampuan untuk memikirkan secara penting, secara serius, apa tujuan hidup. Kalau saudara masih bingung dan belum menemukan firman Tuhan, ya, firman Tuhan memberitahukan kepada kita tujuan hidup kita yang paling tertinggi, yang paling besar, yang paling pokok adalah bagi kemuliaan Dia, adalah memuliakan Dia. Gunakan pekerjaanmu untuk memuliakan Dia. Gunakan status sekolahmu, status pelajar, mahasiswa untuk kemuliaan Dia. Gunakan hidup rumah tanggamu, hidup pernikahanmu, keluargamu untuk sarana memuliakan Dia. Gunakan jabatanmu di masyarakat, gunakan jabatanmu di pekerjaan untuk sarana memuliakan Dia. Gunakan juga status kekristenan kita sebagai jemaat untuk memuliakan Dia, sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk memuliakan Dia. Karena itu tujuan kita yang paling tertinggi, yang paling besar. Dan itu diteladankan dalam hidup Kristus ketika turun ke dalam dunia melayani. Maka tujuan Kristus adalah mengerjakan kehendak Allah Bapa, mentaati apa yang menjadi kehendak Allah Bapa. Dengan kata lain,
tujuan Kristus adalah untuk memuliakan Bapa di surga. Sampai dia pergi ke bukit sengsara, ke bukit pengorbanan, yaitu Bukit Golgota, mati dipaku di kayu salib, darahnya tercurah, darahnya mengalir. Saudara, itu hidup yang memuliakan dia. Itu hidup yang memuliakan Bapa. Bapa disenangkan dengan kesetiaan dan ketaatan Kristus. Mari saudara, kita hidup memuliakan Tuhan sesuai dengan bidang pekerjaan kita, sesuai dengan jabatan sosial yang kita sandang, sesuai dengan jabatan struktural di pekerjaan kita. Apapunlah kita gunakan untuk memuliakan Dia. Kita punya tujuan-tujuan kecil, kita punya tujuan-tujuan kesementaraan, tujuan-tujuan kefanaan, silahkan. Dan itu semua digunakan, dijadikan sarana untuk memuliakan Dia. Haleluya. Saya percaya Jemaat GBDI Immanuel akan bisa menangkap kebenaran ini. Dan kita akan bersama-sama memuliakan Dia. Karena Dia yang mencipta, Dia yang membentuk, Dia yang menjadikan hidup kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Mari kita berdoa untuk firman yang sudah kita terima. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami. Kami berdoa supaya kami disadarkan, kami dimampukan untuk merenungkan dan mengerti satu kata ini, yaitu tujuan. Tujuan adalah sasaran kami. Tujuan adalah proses di mana kami mencapai sesuatu yang kami harapkan. Tujuan adalah goal kami. Dan tujuan hidup kami yang paling tertinggi, yang paling besar, yang paling pokok, mulia, agung adalah memuliakan Engkau. Karena Engkau Allah yang sudah menjadi, yang sudah mencipta dan membentuk dan menjadikan hidup kami. Kalau di dalam dunia ini kami punya tujuan-tujuan kecil, tujuan kami sebagai mahasiswa, tujuan kami sebagai orang yang bekerja, tujuan kami sebagai orang yang berkeluarga, berumah tangga, orang yang menikah, semua kami gunakan, semua kami atur, semua kami kelola sebagai sarana, sebagai alat, sebagai instrumen untuk memuliakan Engkau, Allah yang kepadanya kami percaya dan beriman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Jemaat GBDI Immanuel untuk bisa memuliakan Tuhan di segala bidang yang mereka jalani. Haleluya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ya, berdoa supaya dalam waktu dekat kita bisa mewujudkan ibadah di gereja kita dalam teknis dan tata kelola yang mungkin agak berbeda karena kita sudah memasuki yang namanya new normal, ya, tatanan dan kebiasaan normal yang baru. Saya harap jemaat bisa datang dengan begitu merindu, datang dengan begitu haus, datang dengan begitu gairah untuk beribadah di rumah Tuhan. Nanti akan diumumkan, disampaikan oleh majelis, ya, kapan kita akan bisa beribadah di dalam gereja. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kelangsungan ibadah ini dari mulainya dari awal sampai dengan akhir. Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya. Terima kasih, terima kasih. Tuhan berkati jemaat Tuhan, berkati usaha pekerjaannya. Kiranya dibuat ada hasil, ada rezeki, ada pendapatannya. Diberkati jemaat Tuhan dengan kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari penularan virus COVID-19.
Tuhan jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tuhan juga berkati jemaat, barangkali ada pergumulannya, ada masalah, ada persoalan. Tuhan tolong Engkau berkasih karunia untuk menyatakan kuasa-Mu. Persoalan itu bisa dilewati dengan Tuhan mengaruniakan jalan keluar dan kemenangan. Kami juga berdoa jika ada jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah kuatkan dan kuatkan, yang bersedih, bersusah hiburkan, yang cemas, panik, takut, Tuhan tolong Engkau mampukan mereka untuk beriman mantap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih mereka yang sudah mengikuti ibadah online di rumah, di tempatnya masing-masing, diberkati dengan berkat-berkat terbaik. Haleluya. Jemaat yang sudah memuji, memuliakan Tuhan, jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan, jemaat yang sudah menyatakan tergerak hatinya untuk memuliakan Tuhan dengan harta mereka, diberkati. Terima kasih Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanannya sesuai dengan bagian dan tugasnya, diberkati. WL Singers, pemain musik, hamba-Mu yang menyampaikan firman, tim IT, semuanya diberkati. Pakai kami terus untuk kemuliaan dan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Tuhan tolong sebentar, kami ingin mewujudkan ibadah di gereja ini. Tolong segala sesuatu yang kami sudah pikirkan, yang sudah kami persiapkan, kiranya rincian dan detail-detailnya bisa kami kondisikan dengan baik dan memadai dan patut dan layak untuk diadakan ibadah di era new normal ini dengan mengikuti standar protokol kesehatan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap jemaat Tuhan dinyatakan berkat kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, penghiburan kekuatan oleh pekerjaan Roh Kudus sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami selesaikan ibadah ini dengan penuh syukur dan terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.